Ya, halo, apa kabar ini mahasiswa Stekom? Semoga dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Pada masa pandemi ini kesehatan harus dijaga ya gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini gitu ya, di pertemuan kedua, jadi pada mata kuliah matematika diskrit ya, jadi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah disjungsi, konjungsi, dan proposisi bersyarat. Untuk konjungsi, disjungsi, dan tabel kebenaran sudah saya bahas pada pertemuan satu ya, kemarin itu sudah saya bahas, dan itu ada juga tugas gitu ya. Baik, akan saya bahas berikutnya ya, jadi untuk proposisi bersyarat gitu ya. Oke, tunggu sebentar. Oke. Nah, jadi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah disjungsi eksklusif dan proposisi bersyarat gitu. Nah, disjungsi eksklusif ya, atau disjungsi itu kan or ya, kata or dalam operasi logika digunakan dalam salah satu atau dari dua cara gitu ya. Ada inclusive or dan exclusive or ya. Jadi kalau ini contoh ya, atau berarti P atau Q atau keduanya, jadi dua-duanya ya. Contoh ini misalkan ya, kalimat proposisinya, jadi tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java gitu ya. Nah, ini atau keduanya, misalkan ya, kalau lebih bagus keduanya, misalkan udah buka lowongan itu ya, mencari tenaga IT, jadi dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Kalau bisa keduanya juga malah lebih bagus gitu ya. Nah, itu berarti P atau Q atau keduanya. Sedangkan kalau eksklusif atau biasa disebut XOR gitu ya, exclusive OR, berarti atau yang berarti P atau Q tetapi bukan keduanya gitu ya. Nah, contoh ya, ini ada kalimat seperti ini ya, ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Ini tidak keduanya ya, misalkan ada kalimat seperti ini. Jadi kalau sudah dihukum 5 tahun ya dendanya tidak usah gitu ya, atau kalau sudah denda 10 juta dihukum 5 tahunnya tidak usah. Itu ya, berarti perbedaan antara inclusive or dan exclusive or gitu. Oke, ini jelas sekali ya gitu ya. Nah, untuk XOR ini mempunyai notasi ya, jadi ada notasinya. Kalau disjungsi dan konjungsi juga kemarin ada. Ini kalau XOR seperti ini ya, plus tapi dilingkari gitu ya. OR kan juga pakai tanda plus ya, ada yang plus, ada yang pakai V gitu ya. Nah, itu ya. Dan untuk tabel kebenaran dari XOR ya, ini notasi XOR seperti ini. Jadi misal untuk XOR itu kalau dua-duanya sama, ini misalkan P-nya true, Q-nya true, maka outputnya false ya. Nah, ini juga ini P-nya false, Q-nya true, itu outputnya false. Jadi kalau keduanya sama, false. Kalau berbeda nih ya, true false, ini outputnya true, false true, outputnya true. Nah, itu di situ untuk tabel kebenaran XOR gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada di sini proposisi bersyarat ya, kondisional atau implikasi ya.
bentuk proposisi bersyarat ya. Dan bentuk umumnya untuk proposisi bersyarat itu jika P maka Q gitu ya, bentuk kalimatnya ya. Dinotasikan dengan panah seperti ini ya, P panah Q ya gitu ya. Nah, itu membacanya seperti itu, jika P maka Q. Nah, proposisi bersyarat itu juga disebut hipotesis, antecedent, premise atau kondisi ya. Jadi P-nya itu hipotesisnya, terus nanti Q-nya adalah akibatnya ya, sebab akibat gitu ya. Proposisi Q disebut konklusi atau konsekuensinya gitu ya. Jika melakukan ini maka ini gitu ya. Nah, jika melakukan P maka Q gitu. Nah, itu yang kondisi atau implikasi gitu. Nah, contoh ya, contoh kalimatnya. Ini contoh kalimat dari proposisi bersyarat ya. Jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah gitu ya. Ini berarti ini jika, ini P-nya di sini, maka mendapat hadiah ini Q-nya ya. Terus kemudian lagi contoh yang kedua, jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi ya gitu ya. Nah, yang ketiga, yang C, jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri gitu ya. Ini jika, ini contoh juga jika maka. Nah, cukup jelas ya. Jadi kata atau kata cirinya adalah pakai jika dan pakai maka. Oke, itu proposisi bersyarat. Nah, contoh ya. Nah, ini proposisi bersyarat atau implikasi ya. Cara mengekspresikannya ada beberapa ya. Boleh ditulis ini bentuk umum ya, dasar. Jika P maka Q, atau ini juga bisa jika P, Q ya. Terus atau ditulis seperti ini juga bisa, P mengakibatkan Q atau P implied Q gitu ya. Kalau yang D itu jikanya di tengah ya. Q jika P. Nah, itu ya, jika P. Ini dibalik, Q-nya di depan kalau jikanya di tengah. Terus bentuk P hanya jika Q. Nah, oke, terus bisa juga dalam bentuk P syarat cukup untuk Q. Ya, P syarat cukup untuk Q ya. Hipotesis menyatakan syarat cukup ya, atau sufficient condition ya gitu ya. Nah, ini P syarat cukup untuk Q. Kalau pakai kata syarat perlu untuk, itu Q-nya di depan ya. Q syarat perlu untuk P. Ya, konklusi menyatakan syarat perlu atau necessary condition. Terus kalau pakai bila mana, itu Q-nya di depan ya. Q bila mana P. Nah, ini bentuk whenever ya. Q whenever P. Nah, itu cara-cara ya. Cara-cara untuk mengekspresikan implikasi P maka Q ya, atau implikasi jika P maka Q. Bentuknya ini ada sampai 1 sampai berapa ini? Sampai H ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 bentuk ya. Nah, ini perlu diingat ya. Oke, selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk tadi itu kalau jelaskan atau dicontohkan dalam kalimat ini, proposisi berikut adalah implikasi dalam berbagai bentuk. Nah, ini yang bentuk jika P maka Q, yang A tadi. Jika hari hujan ya, P-nya berarti hari hujan ya. Jika P maka Q. Q-nya adalah tanaman akan tumbuh subur. Nah, di sini ya. Jika hari hujan maka tanaman akan tumbuh subur. Terus kalau dalam bentuk koma, jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Nah, terus tekanan gas ini berarti P-nya, mobil melaju kencang adalah Q-nya. Oke, terus yang C, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Nah, kita lihat di C.
Nah, ini mengakibatkan ya, P nya masih di depan ya. Nah, oke. Terus ini yang D itu contoh yang jikanya di tengah, berarti P nya di depan ya. Jadi orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan, nah, gitu ya. Terus kemudian contoh yang berikutnya, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Nah, yang E kita lihat di sini, berarti bentuknya yang ini. P hanya jika Q ya. Nah, di sini ya. Pakai hanya jika, ini yang E ya. Terus ini syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Nah, itu contoh F, kita lihat di sini. Nah, syarat cukup berarti P-nya masih di depan. Nah, gitu ya, ini syarat cukup. Terus yang G, kita lihat yang G syarat perlu untuk P. Ya, berarti syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Gitu. Nah, oke ya. Oke, di sini ya. Berarti ya, contoh G itu Q-nya di depan, implikasi yang Q-nya di depan ya. Terus ini pakai bila mana, ini juga Q-nya di depan. Banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Nah, ini 8 bentuk-bentuk proposisi bersyarat atau implikasi ya, disebut implikasi. Nah, oke. Jelas sampai sini gitu ya. Ada 8 bentuk. Nah, biasanya ini ya. Jadi dari 8 bentuk itu bisa dibentuk ke proposisi standarnya ya. Ya, ini proposisi sampai H ini dari contoh 13 itu diminta untuk dibuat bentuk proposisi jika P maka Q. Nah, oke, ini contoh ya. Jika es mencair di kutub, maka permukaan air laut naik. Ya, itu penyelesaiannya ya. Ya, dari yang C ya, yang C yang ini gitu ya. Nah, ini kan bentuknya bukan bentuk umum, P maka Q, maka dibuat bentuk umum. Terus ini juga jika orang itu diberi ongkos jalan, maka ya mau berangkat. Dari yang D ini P-nya di depan, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos, dibentuk standar jika P maka Q, berarti kalimatnya menjadi jika orang itu diberi ongkos jalan, maka ia mau berangkat. Nah, terus berikutnya yang E menjadi ya, ini kita lihat di sini, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit, diubah ke standar menjadi jika Ahmad mengambil mata kuliah teori bahasa formal, maka ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Nah, itu ya. Nah, itu contoh yang E. Sedangkan untuk contoh F, ya, pernyataan yang diberikan ekuivalen dengan percikan api dari rokok adalah syarat cukup untuk membuat pom bensin meledak. Atau bisa juga misalkan ya, jika api memercik dari rokok maka pom bensin meledak gitu ya. Itu contoh yang F ini. Terus sekarang yang G ya, jadi ekuivalennya ya, persamaan ya. Jadi kalimatnya panjang awalnya, cuman dibolak-balik ternyata setelah dites secara logika itu sama artinya ya. Ternyata yang diberikan ekuivalen dengan mengontrak pemain asing kenamaan adalah syarat perlu untuk Indonesia agar ikut Piala Dunia. Nah, itu sama dengan jika Indonesia ikut Piala Dunia, maka Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan. Nah, oke. Terus yang H itu menjadi, tadi kan P-nya di depan ya. Jika hutan-hutan ditebangi, maka banjir bandang terjadi. Itu contoh yang ini. H ini whenever ya, atau bila mana itu tadi ya. Banjir bandang terjadi bila mana hujan ditebangi. Itu menjadi standar, jika hutan-hutan ditebangi maka banjir bandang terjadi. Oke, saya lanjutkan.
Nah, oke, ini ya penjelasan tadi. Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Nah, ini ya, hanya jika ya. Jadi P hanya jika Q, bentuknya kan ini, yang tulisan merah ini. P hanya jika Q. Nah, terus P-nya apa gitu ya? Berarti P-nya kan ini ya. Ahmad mengambil mata kuliah teori bahasa formal. Terus Q-nya Ahmad sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Ya. Terus dirubah ke bentuk jika P maka Q. Ya, berarti gini kalimatnya. Jika Ahmad mengambil mata kuliah teori bahasa formal, maka ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Nah, itu persamaannya ya. Ini perlu diingat gitu ya. Jika P maka Q juga bisa dibaca P hanya jika Q. Oke, paham ini ya. Selanjutnya penjelasan ya. Nah, ini yang tadi juga, ini yang kalimat ini, syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Ini kan bentuknya ini. Kalimat yang ini ya. Q-nya di depan ya, syarat perlu ya untuk P gitu ya. Jadi sekali lagi diingat, implikasi jika P maka Q dapat juga dibaca dengan Q syarat perlu untuk P. Nah, oke, terus disusun ya. Ini kan diminta ya. Berarti kita sudah tahu ya. Sudah tahu P-nya itu yang ini ya. P-nya berarti yang ini. Mengkontrak pemain asing kenamaan kalau bentuk ini yang awalnya. Yang Q-nya Indonesia ikut Piala Dunia gitu ya. Nah, oke. Terus berarti disusun lagi Q Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan. Ya. Terus kemudian P Indonesia ikut Piala Dunia. Nah, terus dibentuk standar jika P maka Q. Berarti kalimatnya jika Indonesia ikut Piala Dunia, maka Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan. Nah, oke, itu untuk kalimat ya. Jadi ada 8 bentuk tadi. Kalau misalnya diminta dirubah ke bentuk standar ya, Anda hanya perlu mengidentifikasi P-nya di depan atau Q-nya yang di depan gitu ya. Nah, oke, contoh lagi di sini. Nah, ini XY ya, saya ganti XY juga biasanya kalau PQ memang ya, kalau ganti XY juga nggak apa-apa ya. X Anda berusia 17 tahun, Y-nya Anda dapat memperoleh SIM. Ya, nyatakan proposisi berikut ke dalam notasi implikasi. Ya, berarti hanya jika Anda berusia 17 tahun maka Anda dapat memperoleh SIM. Nah, bentuk hanya jika. Terus bentuk syarat cukup ini juga bisa ya. Syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Terus yang C ini pakai kata syarat perlu ya. Syarat perlu agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Terus kemudian jika Anda tidak dapat memperoleh SIM maka Anda tidak berusia 17 tahun ya. Terus Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Nah, oke. Nah, ini terus simboliknya kan gitu. Nah, ini pernyataan ekivalen itu persamaannya ya. Anda dapat memperoleh SIM hanya jika Anda berusia 17 tahun. Nah, ini jika P maka Q bisa juga dibaca P hanya jika Q. Maka yang ini yang A itu simbolnya adalah Y, jika Y maka Q gitu ya. Oke, itu ya. Terus yang B ya, contoh yang B ini syarat cukup ya. Yang B ya, syarat cukup. Syarat cukup yang ekivalen ya. Anda berusia 17 tahun adalah syarat cukup untuk dapat memperoleh SIM. Nah, ini bisa juga jika P maka Q itu bentuknya P syarat cukup untuk Q gitu ya.
berarti notasi simboliknya itu X, maka jika X maka Y. Nah, ini ya bentuknya. X-nya kan ini ya. Anda berusia 17 tahun, Y-nya Anda dapat memperoleh SIM. Terus pernyataan yang ekuivalen. Ya, pernyataan yang ekuivalen untuk yang C tadi, Anda berusia 17 tahun adalah syarat perlu untuk dapat memperoleh SIM. Oke, ingat di sini ya. Jika P maka Q bisa dibaca Q syarat perlu untuk P. Ya, notasi simboliknya Y, jika Y maka Q. Nah, sedangkan yang D ini jelas sekali ya. Sorry, yang D ya. Jika Anda tidak, nah ini berarti negasi ya. Jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Yang D jelas ini ya. Jika tidak Y, maka tidak X gitu. Nah, bentuk simbolnya itu. Nah, oke. Terus yang E, Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Itu bisa disimbolkan negasi X maka negasi Y. Negasi itu tidak ya. Ya, ingat jika P maka Q bisa juga dibaca Q bila mana P. Nah, itu contoh-contoh ya. Contoh-contohnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi implikasi tadi itu juga punya tabel kebenaran. Ya, tabel implikasi ya. Tabel kebenaran dari implikasi. Dia itu kalau berbeda false. Berbeda ini ya. Yang baris kedua ya, yang baris kedua saja yang diingat ya. Baris kedua false ya. True menghasilkan true. True false menghasilkan false. False true menghasilkan true, dan false false menghasilkan true gitu ya. Ini tabel kebenarannya, ini bisa kita cek gitu ya. Nah, kita cek gitu. Jadi tabel kebenaran dari implikasi kita cek ya. Saya jelaskan dengan contoh ya. Contoh nih. Misalkan ini ya, dosen ini mengatakan gitu ya. Jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda akan mendapat nilai A untuk mata kuliah ini. Ya, oke. Dosennya bilangnya seperti itu. Kita cek dengan tabel kebenaran tadi, apakah pernyataan dosen itu berbohong atau tidak gitu ya. Jadi ditinjau dari 4 kasus. Ini kan ada 4 kasus ya. True true, true false, false true, false false gitu ya. Nah, kita uji yang benar dengan benar ya. Nilai ini kenyataannya Anda pas ujian di atas 80, berarti true ya, hipotesis benar. Dan Anda mendapatkan nilai A. Benar ya. Benar dan benar menghasilkan pernyataan dosen benar gitu ya. Oke, itu kasus 1 ya. Terus kasus kedua, nilai ujian akhir Anda di atas 80, hipotesis benar ya. Ya, hipotesisnya benar. Anda ujian ya dapat 80, tetapi Anda tidak mendapatkan nilai A, berarti salah ya. Benar salah berarti menghasilkan pernyataan salah, jadi dosennya berbohong nih ya. Itu pada kasus 2 ya. Nah, terus yang ini ya, ini true false menghasilkan false ya. Terus yang false true menghasilkan true. Ini kasus 3. Jadi nilai ujian akhir Anda di bawah 80. Terus hipotesis salah. Ya, kan biasanya mengatakan kalau di atas 80 ya, ternyata Anda ujiannya di bawah 80. Dan Anda mendapatkan nilai A. Ini yang enak gitu ya. Jadi salah benar, bisa saja Anda dikasih nilai A gitu ya, karena melihat sehari-harinya tugas bagus, keaktifan dan lain-lain, dosen tidak ragu atau yakin ya memberikan nilai A walaupun nilainya di atas di bawah 80. Sorry. Jadi kasus 3 itu false true, outputnya true gitu.
Nah, terus yang kasus keempat, ya, nilai ujian akhir Anda di bawah 80 ya. Anda ujian dapat di bawah 80 berarti salah ya dari pernyataan dosen itu ya. Dan Anda tidak mendapatkan nilai A, itu juga salah. Berarti salah dengan salah, dosennya benar ya gitu. Anda di bawah 80 ya tidak mendapatkan nilai A gitu ya. Berarti ini kasus yang keempat, false, outputnya true gitu. Oke, itu contoh logikanya tabel kebenaran pada implikasi ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami sampai sini ya. Nah, perhatikan dalam implikasi yang dipentingkan adalah kebenaran premis dan konsekuensinya, bukan hubungan sebab dan akibat diantaranya ya. Nah, oke. Walaupun ada ya, misalkan ini ya, implikasi di bawah ini tidak ada maknanya gitu ya. Misalkan pernyataan 1 tambah 1 sama dengan 2, maka Paris ibu kota Prancis ya, ini nggak nyambung gitu ya, sebab akibatnya gitu ya. Nah, ini biasanya di pemrograman ya, pakai jika maka ya. Jika n bilangan bulat maka hari ini hujan. Nah, ini tidak nyambung gitu ya. Kalau misalkan jika mendung maka hari hujan, nah nyambung gitu ya. Kami jika n bilangan bulat kok ini maka hari ini hujan, ini implikasi juga tapi tidak ada maknanya gitu ya. Kalau di logika proposisi kan maknanya gitu. Nah, oke, berikutnya untuk contoh ekivalen. Ekivalen itu sama ya, setara gitu loh. Tunjukkan bahwa jika P maka Q itu ekivalen secara logika dengan negasi P atau Q. Ya, oke. Ada kesetaraan ya, ekivalen atau setara atau sama gitu ya. Kita lihat di sini. Ini P-nya ya, true. Ada 4 kasus kan? True, false, true, false ya. Nah, oke, ini negasi P ya, negasi P. Jadi dibalik, P-nya dibalik ya. True menjadi false. True menjadi false kan dibalik, false menjadi true ya, dibalik ya. Terus ini jika maka ya. Nah, ini jika maka nih. Tabelnya kebenaran kan ini. T ya, true. Yang baris kedua false ya. Baris kedua false, ini true. Nah, terus kita buat OR ya, berarti negasi P ini false. OR itu kalau dua-duanya false baru outputnya false. Masih ingat ya? Masih ingat di pertemuan pertama itu. Ini false, true menjadi false, true menjadi true false menjadi true. Nah, ini yang disebut dengan setara gitu ya. Oke, ini ya. Nah, ini sama setelah dicek. Ya, ini setelah dicek. Nah, ini kan setara ya, ini setara. Setelah dicek dengan tabel kebenaran, pertanyaan jika P maka Q itu setara dengan negasi P atau Q gitu ya. Ini yang disebut dengan setara. Nah, oke, jadi jika P maka Q setara dengan atau ekivalen tidak P atau Q. Nah, oke, terus kita kalau misalkan kita tentukan negasinya, negasi dari jika P maka Q. Nah, ini kan negasi ini ya, kan sudah diketahui. Berarti kalau negasi kan menjadi ini ya, ini menjadi ini negasi P maka Q. Nah, dan yang di dalam P jika P maka Q itu juga nulisnya seperti ini, negasi P atau Q, terus setara juga ya. Oke, setara juga negasi P. Nah, ini ya, di negasi itu menjadi P ya. Ya, negasi itu P. Tidak gitu ya.
berarti nanti ini ada hukum De Morgan nanti yang bisa digunakan untuk kesetaraan ya. Negasi P, negasi P dan negasi Q. Nah, ini negasi itu menjadi P gitu ya. Jadi dapat disimbolkan bahwa negasi negasi dari implikasi itu adalah ini ya. Oke, itu contoh untuk ekuivalen ya. Oke, kita kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh lagi ya. Ini ada dua pedagang barang kelontong mengeluarkan moto ya. Dua pedagang kelontong mengeluarkan moto bahwa bunyinya gini ya. Pedagang yang pertama, barang bagus tidak murah ya, barang bagus tidak murah. Sedangkan pedagang kedua, barang murah tidak bagus ya. Kita cek itu apakah kedua moto itu untuk menarik pembeli itu sebenarnya sama apa enggak sih ya gitu ya. Nah, oke, ini berarti kita buat packingnya ya. P barang itu bagus, P barang itu murah ya. Jadi moto pedagang pertama, jika barang itu bagus maka barang itu murah ya. Jika barang itu bagus maka barang itu tidak murah, disimbolkan dengan jika P maka negasi Q, itu simbolnya. Terus pedagang yang dua, jika barang itu murah maka barang itu tidak bagus. Nah, bentuknya berarti kan dibalik ya, jika Q maka negasi P, seperti ini. Nah, kita cek dengan tabel kebenaran apakah ini sama apa tidak sih gitu ya. Nah, sama apa tidak? Oke, kita cek pakai tabel kebenaran. Nah, ini PQ dirubah dulu ya. P nya dari true menjadi false, terus Q nya dari true menjadi false, dirubah negasi ini, tanda negasi. Terus ini sampai bawah ya, true menjadi true, false menjadi true, false menjadi true gitu ya. Terus di operasikan P true maka ini negasi Q false ya. Ingat ya, di sini tabel kebenaran kalau true false itu false, yang lainnya true semua ya. Itu yang awal yang tadi barusan saya jelaskan untuk tabel kebenaran. Jadi outputnya adalah false, true, true, true. Terus sekarang Q-nya Q true maka negasi P nya yang ini true false ya, hasilnya false. Terus sampai ini baris ketiga keempat itu ya, false false ya, true 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 false. Jadi ini pernyataan kedua pedagang itu setelah dicek dengan tabel kebenaran sama ya, ngomongnya berbeda tapi intinya adalah sama gitu ya. Nah, ini dari untuk membuktikan kedua moto tadi. Jadi P ya P maka negasi Q itu ekuivalen. Jadi ini ekuivalen dengan Q maka negasi P. Kedua moto tersebut merupakan hal yang sama ya. Sekali lagi itu bukan hal yang sama. Nah, oke. Ya, kalau di dalam bahasa program itu if change then s ya. Kalau kan di Excel juga itu ya. Jika lebih besar 8 maka tidak lulus kan gitu ya. Nah, ini jadi implikasi dalam bahasa program ini berbeda dengan logika proposisi. Kalau logika proposisi itu maksudnya atau itu pernyataannya ada logikanya apa enggak. Tapi kalau di dalam pemrograman, kalau benar ya terus menjalankan S gitu ya, if change then S. Kalau C nya true langsung menjalankan S gitu.
C. Ekspresi logika menyatakan syarat kondisi. S-nya satu atau lebih pernyataan. S dieksekusi jika C benar, terus S dieksekusi jika C salah. Nah, itu dalam bahasa program dengan implikasi if then ya. Nah, pernyataan if then dalam bahasa pemrograman bukan proposisi karena tidak ada korespondensi atau keterhubungan di antaranya ya. Nah, jadi interpreter atau compiler tidak melakukan penilaian kebenaran pernyataan. Penting itu kalau di program terus langsung jalankan gitu aja sih. Tidak ngecek pernyataan itu salah, itu di logika benar apa enggak gitu ya. Oke, itu untuk implikasi dalam bahasa program. Oke, berikutnya contoh ya. If X ini Pak dalam bahasa Pascal ya ini ya. If X lebih besar Y, then Y sama dengan X plus 10. Berarti nilai Y setelah pelaksanaan eksekusi if then X sama dengan 2, Y sama dengan 1. X sama dengan 3, Y sama dengan 5 ya. Nah, kalau benar berarti ditambahkan ya 2 plus 10 dengan 12. Kalau bernilai salah maka tidak dilakukan, berarti nilainya Y tetap 5. Oke ya. Nah, ini contoh pelayanan hotel juga ya ini ya di sini ya. Jadi misalkan contoh menerangkan mutu sebuah hotel, misalkan P pelayanannya baik, Q tarifnya murah, R hotelnya berbintang 3. Terjemahkan proposisi berikut dalam notasi simbol menggunakan PQR. Oke, tarif kamarnya murah tapi pelayanan buruk. Ya. Terus tarif kamarnya mahal atau pelayanan baik namun tidak keduanya. Terus salah bahwa hotel berbintang 3 bertarif kamar murah dan pelayanan buruk ya. Jadi yang A itu ini kalau ditulis dalam simbol seperti ini ya, Q dan negasi P ya. Q ini ya, Q-nya kan tadi sudah ini ya, tarif kamarnya murah ya. Terus B itu XOR ya, negasi Q XOR P. Nah, seperti ini. Yang C itu bisa ditulis dalam bentuk negasi dalam kurung R, jika R maka Q dan negasi P. Nah, itu contoh apa itu merubah dari kalimat itu ke simbol ya. Ya. Nah, ini contoh lagi. Ya, ini contoh lagi. Nyatakan pernyataan berikut ya. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu jika Anda berusia di bawah 11 tahun kecuali kalau Anda sudah menikah. Nyatakan dalam simbol. Nah, kita lihat pakai jika ini berarti formatnya Q jika P. Ya, ini seperti ini ya, Q jika P. Terus disusun ulang jika P maka Q. Nah, gitu. Nah, disusun aja di sini ya. Berarti Q-nya di depan, berarti jika Anda berusia di bawah 17 tahun kecuali kalau Anda sudah menikah. Nah, ini menjadi P, terus ini makanya di tengah, berarti ini P-nya ya. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Nah, terus disusun lagi. Ini ternyata ini ada dua ya, P-nya ya, MN ya, MN 17 tahun dan Anda sudah menikah ya, maka R gitu ya. Nah, ini karena kecuali berarti menjadi negasi N ya. M dan negasi N maka negasi R ya. Ini tidak ya, tidak terdaftar dalam terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, berarti negasi R itu ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini untuk latihan ya, untuk latihannya. Nanti itu sudah saya lancarkan latihannya, bisa digunakan untuk latihan, dibuat ke dalam simbol ya. Oke, itu penjelasan saya pada pertemuan kedua ini. Semoga Anda dapat mengerti dan jelas gitu ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paham dan semoga sehat selalu. Terima kasih ya.